Al-Quran yang sering kita baca pada zaman ini memiliki sejarah yang panjang. Mulai dari turunnya ayat suci Al-Quran melalui baginda Rasulullah hingga kemudian proses pengumpulan hingga menjadi satu mushaf lengkap seperti sekarang ini. Kali ini kita akan mendengarkan kisah mengenai pengumpulan Al-Quran yang pertama kali. Setelah meninggalnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak kaum muslimin yang murtad keluar dari Islam dan munculnya beberapa nabi palsu. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah pertama menyiapkan pasukan besar di bawah komando Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Pasukan ini memerangi Musailamah dalam sebuah peperangan yang dahsyat sampai akhirnya kaum muslimin mengalahkan mereka. Musailamah pun terbunuh. Namun kaum muslimin juga membayar harga yang mahal akibat gugurnya para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Ada yang berkata 700 orang, ada juga yang berkata bahkan lebih dari itu yang tewas saat perang. Semua itu terjadi dalam perang Yamamah, sehingga muncullah ide untuk mengumpulkan Al-Quran sebelum para penghafal Quran yang tersisa menjadi korban. Kita simak kisah ini dari penulis wahyu Rasulullah, yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid berkata, Abu Bakar As-Siddiq memintaku menghadap pasca gugurnya para sahabat di perang Yamamah. Aku pun hadir kepadanya. Ternyata Umar bin Khattab telah berada di sisinya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Umar telah datang kepadaku, lalu dia berkata, sesungguhnya kematian telah menimpa banyak penghafal Al-Quran pada perang Yamamah. Aku khawatir jika hal ini terus berlanjut, tidak sedikit Al-Quran yang akan hilang. Aku berpendapat agar engkau memerintahkan pengumpulan Al-Quran. Maka aku berkata kepada Umar, bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Umar menjawab, demi Allah, ini baik. Umar terus menyampaikan pendapatnya kepadaku sehingga Allah melapangkan dadaku untuk itu. Maka aku setuju dengan pendapat Umar dalam hal ini. Maka Abu Bakar kemudian berkata kepada Zaid, sesungguhnya Umar mengajakku kepada suatu perkara, sedangkan engkau adalah penulis wahyu. Jika engkau menyetujuinya, aku mengikuti kalian berdua. Jika engkau tidak setuju, maka aku tidak melakukannya. Aku tidak setuju, kata Zaid. Maka Umar mengucapkan kalimat, apa yang menghalangi kalian berdua untuk melakukannya? Zaid berkata, maka kami berpikir dan kami menjawab, demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang menghalang kami. Maka Abu Bakar berkata kepada Zaid, engkau seorang pemuda yang berakal, kami percaya kepadamu. Sebelum ini engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah, maka telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Zaid berkata, demi Allah, seandainya dia memintaku memintahkan sebuah gunung, niscaya akan lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran yang dia perintahkan kepadaku. Zaid berkata lagi, bagaimana kalian berdua akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Demi Allah, ini baik, kata Abu Bakar. Abu Bakar terus meyakinkan sehingga Allah melapangkan dada Zaid seperti Abu Bakar dan Umar. Kata Zaid, aku pun mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, dari batu yang pipih dan hafalan manusia. Sampai aku mendapatkan akhir surat At-Taubah pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Aku tidak mendapatkan selainnya daripadanya. Setelah Al-Quran terkumpul, selanjutnya lembaran-lembaran Al-Quran ini berada di tangan Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian pindah ke tangan Umar sepanjang hayatnya. Kemudian pindah kembali kepada Hafsah binti Umar bin Khattab. Al-Quran ini nantinya akan diperbanyak di zaman Utsman bin Affan, seperti yang akan tersebar pada zaman sekarang ini. Demikianlah kisah pengumpulan Al-Quran pertama kalinya. Dan karena kejadian ini, Abu Bakar, Umar, dan Zaid panen pahala Al-Quran yang dibaca oleh umat muslim di seluruh dunia.